Alhamdulillah usalli wa usallimu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Ayyuhalladirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yasa jeung kudu mika inis mika paur mika hariwang sa alladina jalma-jalma nu dimaksad ibu rahmana lautaroku munsib ningalkeun si ladina min khalfihim ti satukangeun ladina dzurriyyatan di'afa turunan anu lemah. Paliyataku maka kudu takwa si ladina nu dimaksad inung bapana nyontoan takwa kanu janten anakna Allah takwa ka Allah. Waliyakulu sareng kedah komunikasi kedah nyarios ibu ramana payuneun anakna kaulan sadidan kalawan cariosan sopan bener tur lemah lembut. Surah An-Nisa ayat 8 eta ayat ngahaja Allah maksad mecut kanu jadi inung bapana nuku Allah dititipan anak. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihah wa auladuhu abroro wa hulatuhu solihin wa ayyakuna rizquhu bi baladi. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu aya opat golongan manusia nu bakal ngaraoskeun bagja hirup di dunia. Golongan nu kahiji antakuna zaujatuhu solihah saroge ngagaduhan bojo-bojo nu solihah. Kedua wa auladuhu abroro ibu rama nu ngagaduhan putra sae. Dina hadis nu sanes mah disebatkeun waladun solihah. Katiruna wa hulatau solihin cacampuran sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Kaopatna wa ayyakuna rizquhu bi baladi nu rumah tangi saroge sareng bojona milari kahirupan milari maisah sasarangan ayat di lemurna. Henteu carogena di Tasikmalaya, istrina di Arab Saudi, sok dioprek ku orang Arab. Insyaallah eta ayat anu neme sareng hadis kanggo bahan tausiah singkat dina ieu saat. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak ibu sekalian, tua muda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Sohibul Maqasid Bapak Haji Ardi Harmawan dan istri, termasuk Bapak Haji A.A. Harmawan selaku pemilik perusahaan PT Trimukti dan keluarga besar PT Trimukti dan karyawan-karyawati yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Bapak Wakapolres Bapak Kompol Agus, beliau mewakili Bapak Kapolres karena
Pak Kapolres tidak bisa hadir mengingat ada kepentingan mungkin yang lebih penting daripada acara ini. Dan Muspika Kecamatan ini yang diwakili oleh Bapak Kapolsek, Bapak AKP Haji Iwan, rekan-rekan para alim ulama, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Inihiyang dan Des Kelurahan Sukamaju Kidul, dan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu mengingat waktu sudah cukup malam. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu yang hadir pada malam ini tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama, saya berdiri pada kesempatan ini mewakili Sohibul Hajat, Sohibul Al-Pukah, Sohibul Makosid, Bapak Haji Argi Harmawan dan keluarga besar Bapak Haji AA, mengaturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di tempat yang telah kami sediakan untuk melaksanakan tasyakur binikmah ba'dal hitan, sekaligus tasyakur binikmah memperingati hari besar Islam yang insya Allah besok jatuh tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada segenap keluarga dan handai tolan termasuk kolega-kolega dari keluarga besar PT Trimukti yang telah memenuhi undangan kami walaupun hanya melalui WA Pak Waka, tetapi inilah persahabatan namanya. Mudah-mudahan sesuai dengan doa dan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, kalau satu lingkungan ada tamu yang mendoakan lebih dari 40 orang, maka di antara 40 orang itu ada satu orang yang akan didengar oleh Allah doanya. Ini lebih dari 40 orang. Maka mudah-mudahan doa-doa kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah beberapa minggu dilaksanakan khitan, maka selanjutnya kami mohon jia doa dari hadirin Bapak Ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan Ananda Argina Rel Rasid dan Ananda Argina Ali Ahmed Muda, setelah beliau berdua di hitan, mudah-mudahan diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, termasuk diberkahi kesehatannya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan ini. Mohon doa dari semua hadirin yang hadir. Al-Fatihah. Dan selanjutnya mohon maaf kepada para tamu undangan yang sangat berhubung tempat, situasi dan kondisi hanya seperti ini. Berhubung insya Allah malam besok akan diadakan hiburan. Tidak salah dalam Islam itu hiburan, karena yang diharamkan oleh Islam itu bukan seni Pak Waka, tetapi orang yang berjalan di atas seni. Seni itu adalah hukumnya halal sepanjang kondisi seni tidak berubah menjadi maksiat.
Seandainya kondisi seni sudah berubah menjadi maksiat, baru bisa dikatakan haram. 4 hal yang saya jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Ada 4 janji Allah yang Allah akan penuhi janji yang 4 itu. Yang pertama, Allah berjanji bagi orang yang bersyukur nikmat. Diungkapkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatku kepada orang yang pandai bersyukur kepada nikmatku. Ini kan bukan multi level. Kalau janji Allah adalah pasti, janji Allah itu adalah mutlak, dijamin kebenarannya. Beda dengan multi level marketing itu. Apabila, jikalau, lamun, upami, seandainya, keburu mati. Apa yang Allah janjikan dalam Quran? Bila hidup kita ingin merasa bahagia, banyak rezeki, dilimpahkan oleh Allah keberkahan, perbanyaklah bersyukur dalam hidup kita. Semakin banyak syukur kita, akan semakin banyak nikmat-nikmat yang akan Allah tabur kepada kita. Kalaupun kita bisnis, jatuh bangun, hal yang sudah biasa. Kata Sunda, dereg-deg urang teh usaha, jeret hancur. Itu ada yang salah dalam hidup kita. Mungkin salah satunya kurangnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hitan itu judulnya, isinya itu adalah bersyukur. Yang pertama, jadi Allah berjanji kepada orang yang bersyukur. Pak Haji Argi, niatkanlah acara ini sebagai syukur nikmat kita kepada Allah. Nanti tinggal kita menunggu nikmat-nikmat Allah yang mana yang akan Allah berikan kepada kita setelah acara ini. Yang kedua, Allah berjanji bagi orang yang berzikir kepadanya. Bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kamu. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka Allah pun akan banyak mengingat kita. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, zikir yang paling besar dalam kehidupan itu pahalanya apa? Kata Nabi, waladikrullahi akbar. Solat itu termasuk zikir yang paling besar pahalanya. Melalui forum yang sangat singkat ini, saya titipkan kepada rekan-rekan semua. Di dalam kondisi apapun, apabila kita mendengar adzan, sudah itu pekerjaan tinggalkan. Di dalam kondisi apapun, kita melaksanakan sholat. Dan sholat itu diusahakan kalau bisa jangan di rumah. Rasulullah SAW bersabda, kalaupun sholat di rumah sendirian, darjatnya cuma 1. Itu pun kalau fatihahnya benar dan rukun yang lainnya juga benar. Sedangkan kalau sholat di masjid berjamaah, maka dijamin dengan 27 darjat. Seringkali kita mendengar dari para ulama bahwa Allah tawarkan pahala kepada orang yang sholat berjamaah di masjid kita 20 darjat. Kemudian Allah tawarkan lagi pahala yang lebih besar, 1 kali 1000 bila kita sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Allah tawarkan gitu, 1 berbanding 100.000 bagi orang yang sholat di Masjidil Haram. Yang unik Allah tawarkan Lailatul Qadar, 1 berbanding 1 berbanding 1000 bulan. 1 malam berbanding 1000 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. 1 tahun berapa? 360 hari. Coba kalau dihitung, Allah tawarkan 1 berbanding 1000 bulan. 1000 bulan kan 84 tahun. 1 kali 1000 kali 84 tahun, 240 juta sekian pahala yang Allah tawarkan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang semuanya Pak Wakak sudah berlalu.
Kita hanya menyesalkan sekarang masih ada di malam Lailatul Qadar ada yang main. Kenapa tidak tahu atas tawaran-tawaran Allah bila ada minyak murah, tawaran minyak diserbu, beras murah diserbu. Kenapa ketika Allah tawarkan pahala, kenapa kita tidak mau nyerbu? Bukankah kita tahu ketika saya bicara ini dengan para mu'tamirin dan para hujaj yang pernah beribadat umroh dan haji, coba lihat di tanah Arab. Tidak pernah ada orang yang nanam padi tetapi beras banyak. Dari mana itu kalau bukan berkah Allah? Pepohonan yang tumbuh korma, rumput pun kering, tapi kalau kita ke pasar melihat buah-buahan masih bergetah hijau. Dari mana itu kalau bukan berkah Allah? Yang susah diterima oleh akal itu air Zam-Zam. Yang minum air Zam-Zam ratusan juta mungkin. Sampai hari ini bahwa air Zam-Zam belum habis. Dari mana? Kalau itu bukan berkah Allah. Saya tanya kepada orang-orang Arab, kenapa Allah menabur keberkahan di Mekah? Jawabnya hanya satu, dengan pengalaman. Orang-orang Arab sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Ketika sedang asik berkendaraan mendengar adzan di haram, ya udah berhenti hanya untuk sholat. Toko-toko sedang dibuka asik jual beli mendengar adzan di haram, semuanya ditutup. Para penguasa, para pejabat, para petani, para pedagang, ketika mendengar adzan semuanya ditinggalkan, langsung sholat berjamaah. Itulah yang mengundang keberkahan dalam hidup kita. Apalagi kita memiliki sebuah perusahaan. Sekarang kan masjidnya sudah ada, ustadznya sudah ada. Manakala semua karyawan Pak Haji disiapkan untuk mengikuti sholat berjamaah, insya Allah ini perusahaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkah itu bukan hadiah dari Allah, tetapi berkah itu hasil dari para perjuangan kita. Seringkali kita ingin meningkat derajat kita. Tidak mungkin Allah meningkatkan derajat kita kalau kita tidak mau kerja. Salah satunya lihat di dalam surah Al-An'am ayat 132. Walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin, dan bagi setiap manusia darajatun, ada tingkatan, mimma amilu, dari hasil perbuatannya. Tidak mungkin derajat kita akan naik kalau kita tidak mau kerja. Dengan kerja yang baik derajat kita akan naik. Usahakan kita melaksanakan ibadah yang paling baik. Apalagi kalau kita melihat di dalam Al-An'am 135. Firman Allah, kul ya qaumi malu ala makanatikum ini amil. Kul, katakanlah Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, malu kamu kerja, malu kamu berkarya, malu kamu amal soleh, malu kamu berusaha, malu kamu kreatif, ala makanatikum, sesuai dengan profesi kamu. Ini amil, kata Allah, aku pun akan membalas sesuai dengan karya kamu. Jadi kebahagiaan itu bukan hadiah dari Allah, tetapi kebahagiaan adalah perjuangan kita. Apalagi kalau kita melihat di dalam surah At-Taubah ayat 105. I'malu fasayarallahu amalakum. I'malu, kamu kerja. I'malu, kamu usaha. I'lamu, kamu beramal soleh. Fasayarallahu amalakum, maka amal-amalmu akan aku kontrol, kata Allah. Allah mau kontrol apa kalau kita tidak mau kerja? Ini yang pertama. Maka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, cara yang paling baik kita harus bersyukur kepada Allah. Kita perhatikan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alna, telah menjadikan kami alal ardi, apa yang ada di atas bumi, zinatan laha, hanya sebuah perhiasan saja untuk bumi. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagi orang yang berzikir, yaitu
Dzikir yang paling utama adalah sholat yang 5 waktu. Lalu sahabat bertanya, setelah sholat dzikir apa lagi yang harus dilakukan? Kata Nabi, qiraatul Quran, bacakan Al-Quran. Sahabat bertanya, yang baik baca Quran 1 kali hatam berapa hari? Kalau bisa 24 jam hatam Al-Quran. Berat 3 hari 3 malam, berat seminggu sekali, berat sebulan sekali. Ketika kata sahabat, kata Nabi sebulan sekali, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran bikulli syahrin marrah, bacakan Al-Quran sebulan sekali, satamatan. Tetamat sebulan sekali, 6 bulan sekali, tetamat setahun sekali, tepernah ngaji, nyeun foto tempelkeun dina Yasin. Malu orang. Itu qiraatul Quran. Coba kalau kita berangkat ke tanah suci Ibu, ketika imam di Masjidil Haram bacakan Al-Quran, subhanallah, sampai Pak Haji Iwan kita bisa meneteskan air mata. Masuk ke Madinah, suaranya yang bagus, dibiasakan. Lalu setelah dibiasakan membaca Al-Quran, dzikir setelah sholat yang 5 waktu dicontohkan oleh Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita butuh dengan Allah. Ketika tani timbul daki, dagang timbul hutang, netes semplek, nincak semplak, itu salah, kieu salah, baru kita sadar kita perlu dengan Allah. Ketika kersagala numpuk, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ilmu, kenapa kita lupa? Kurban tidak jalan, akikah tidak pernah, sodakoh maneg, infak maneg, zakat maneg, tecaraker kanu kararieu. HP harganya sekarang lebih 1 juta dibeli. Belum kita bicara tentang pulsa, berapa pulsa paket 1 bulan. Belum kita bicara tentang kuota, ratusan ribu, mungkin ada jutaan yang bisnisnya besar. Kenapa tidak berpikir jauh? Nah, abus ka pengajian, aya kencelin pisurgaeun celek 20.000 perak. Kenapa kita tidak jujur beragama? Bukan tidak bisa kita, bukan tidak ada, tetapi kan tidak ada niat. Diajak kurban ke jalan, ari udud jalan. Rokok nu murah kan 10.000, coba nurutin. Kan tukang udud mah boga lagu, cenah aing mah daripada teu udud mah mending teu nyatu, cenah pan kitu. Ari geus aya mah kan ududnya nyatu, tetehnya udud. Sabungkus nu murah 10.000. Coba hitung sebulan 300.000, hitung setahun 3.600.000. Kenapa rokok bisa kita beli? Kenapa sapi tidak bisa kita beli? Dan kenapa kita tidak jujur beragama? Saya tidak melarang merokok. Silakan saja, mau 1 pak juga, 1 ungkulan teu naon. Tapi kan kenapa rokok jalan? Kenapa kurban tidak jalan? Hanya mengandalkan orang-orang yang kaya saja. Kapan Pak Haji AA kurban? Kapan Pak Haji Argi kurban? Kenapa kita tidak mau mengikuti mereka? Bukankah surga itu untuk milik kita semua? Dan Allah tidak pernah akan menghadiahkan surga. Tetapi surga itu adalah perjuangan kita, Pak Waka. Bakso paling murah sekarang yang enak berapa itu? Bakso Jepri berapa? Bakso Haji Maman berapa? Tos muntas 10.000. Coba ayeuna iuran diniyah di urang masih kene aya iuran 6.000 perak sabulan, 6 bulan teu lunas. Kenapa kita jujur beragama? Belum bicara yang lain. Namawi ayeuna mah ibu aneh, loba penyakit araneh ayeuna mah. Aya sahabat naros ke simkuring. Kenapa semakin hari Pak Waka muncullah penyakit yang aneh-aneh? Saya jawab,
Datangnya penyakit disebabkan karena pikiran kita terlalu fokus kepada hal yang akan kita tinggalkan, sementara Pak Kapolsek kita lupa kepada hal yang akan menjemput kita. Rumah mewah akan kita tinggalkan, mobil mewah akan kita tinggalkan, harta, tahta, semuanya akan kita tinggalkan. Manusia sekarang itu lebih memilih memperhitungkan atau mengutamakan hal yang akan ditinggalkan, sementara lupa kepada hal-hal yang akan menjemput kita. Ketika kita punya amal wakaf, itu wakaf menjemput kita. Membuat masjid, membuat madrasah, memberikan kesejahteraan kepada para sabilillah yang memperjuangkan agama, itu akan menjemput kita. Damal matak gering Pak, nguruskan perkara anu matak ngajemput ke orang mah, anu matak gering mah mikirkan perkara anu kurang rek ditinggalkeun, capek orang teh. Kenapa sekarang penyakit beda dengan orang-orang tua dulu Pak? Sekarang kan yang dimakan kurang teh, masya Allah, rumah makan kapapai. Orang-orang tua dulu makan atau tepatos mewah Pak. Oh ya, dicocolan ku cengek, tapi warisnya bareres. Usiana ratusan tahun, nah rumah makan di papai, daging temenang dimakan, sawah legat temenang dahar kejo, lauk tinggu di balungna badag temenang dahar lauk, alasanana alergi amwe burayak breng we aratil 4 bulan. Untuk apa rezeki seperti itu? Carilah rezeki yang penuh dengan keberkahan. Maka kata Imam Ghazali, berkah itu al barokatu bil ziyadati, al barokatu al jamaah, al barokatu bil jamaah. Berkah itu lahirnya setelah ada kerjasama yang baik. Semakin solid kita pawaka berhubungan yang baik, kerjasama yang baik, insya Allah. Apalagi sekarang kan paling susah ya pawaka, kita dihadapkan dengan tantangan kebebasan sekarang. Polisi juga capek sekarang untuk menghadapi tantangan kebebasan. Kiai juga capek sekarang. Kapungkur mah orang bisa gura-gere kabudak teh, ayeuna mah teu bisa. Kapungkur mah pan urang bebas gura-gere, kanu beunghar gura-gere, kanu salah ayeuna mah teu bebas Pak Marali. Inilah tantangan kebebasan. Mungkin solusinya hanya 4. Yang pertama, mungkin kita harus sama-sama islahul ummah, mengislahkan umat di kala umat sekarang pecah. Kita sama-sama antar polisi, kiai, pengusaha, pedagang itu sama-sama itu bergerak untuk mengislahkan umat, membereskan umat. Hanya solusi itulah yang dapat kita lakukan. 2, mungkin harus wahdatul umat, sama-sama menyatukan umat dikala umat dipisahkan dengan partai, dipisahkan dengan kepentingan sendiri, kepentingan kelompok. Kan umat pisah. Tampil kita sebagai komandan islahul ummah, wahdatul ummah. Mungkin yang ketiga, harus taklimul ummah, sama-sama kita mendidik umat. Tidak cukup dengan ustadz, tidak cukup dengan ajengan, kita gerak kerjasama dengan para pengusaha. Dan mungkin yang terakhir adalah mujahadatul umat, untuk mengantisipasi tantangan kebebasan. Harus menggerakkan umat pawaka, dalam artian gerakan berpikir jernih. Karena ini berbicara tentang hitam. Kalau berbicara tentang hitam, tidak akan terlepas berbicara tentang anak. Ada ayat yang khusus kan tadi, yang perhatian Allah khusus kepada kedua orang tua. Ini ayat ini khusus. Allah itu mengetuk hati kedua orang tua. Hei orang tua, ketika orang tua dititipi anak, maka kata Allah, harus merasa khawatir kalian ketika kalian sebagai orang tua wafat meninggalkan anak kalian dalam keadaan lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah muamalahnya, lemah akhlaknya. Firman Allah hanya ada 2 solusi. Falyattaqullah, biar anak kamu tidak lemah, orang tuanya harus takwa dan memberikan contoh takwa kepada anaknya. Itu solusi yang paling bagus. Jadi contohan budak teh takwa kudu jadi inung bapana.
Kedua wal yaqulu kaulan sadida. Biasakeun ibu ramana nyarios ka budak kaulan sadida. Cariosan anu lemah lembut santun. Mawi dina Al-Qur'anul Karim sangat diperhatikan oleh Allah sehingga Allah menurunkan kedudukan anak dalam Al-Qur'an ada 5. Kadang Allah menyebutkan anak kita sebagai amanah. Kadang Allah menyebutkan anak kita sebagai fitnah. Kadang Allah menyebutkan anak kita sebagai zayyinah. Kadang Allah menyebutkan anak kita sebagai qurrata ayun. Kadang Allah menyebutkan anak kita sebagai aduan musuh kabuyutan menjadi inung bapana. Hiji Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang kedudukan anak sebagai amanah. Perhatikan di dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu an tu'adul amanati, menyampaikan amanat ila ahliha, kepada orang yang berhak menerima amanat. Amanat dalam lingkungan keluarga setelah suami istri, setelah istri itu adalah anak. Satu, Allah menyebutkan anak kita sebagai amanah. Teras ku ibu tadi hartoskeun amanah teh titipan nu nitipkeun anak Allah, nu katitipanana inungna. Kunaon Allah nitipkeun anak kana beuteung inungna? Waler kusadayana meh kaciri inung bapa mana nu amanah jeung inung bapa mana nu hianat. Mal di aku ku urang, tapi ketika urang bubar ngaos bakal ningali wajah-wajah anak itu amanat dan hianat ada tampak di wajah-wajah anak kita. Kadang Allah menyebutkan di Al-Quran anak orang sebagai fitnah. Fitnah itu adalah titipan. Tingali surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu cobaan. Yang namanya cobaan ujian, yang namanya ujian tidak lulus gagal. Inilah digelarnya acara syukur nikmat, hanya untuk mengikuti kalimat-kalimat yang Allah wahyukan dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Pak Haji Argi sebagai orang tua yang amanah, mudah-mudahan sebagai orang tua yang sukses ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini hanya sambutan. Saya terima kasih khusus kepada legendaris kita Kiai Haji Muammar ZA, seringkali sepanggung dengan saya itu. Pernah sepanggung dengan beliau di Pelabuhan Ratu, pernah dengan saya di Cikatomas gitu, pernah di Pangandaran, pernah di Cijulang Parigi gitu dengan beliau, karena beliau sudah cukup usianya lanjut tapi masih sehat. Semoga dengan hadirnya beliau ke tengah-tengah kita ini membawa keberkahan bagi kita. Yuk urang dangukeun kusadayana, mudah-mudahan sadala rupi anu parantos diaoskeun ku kori-kori ti payun sareng sadaya pihak anu aktif dina ieu pengaosan wengi, mudah-mudahan janten amal soleh kasadayana. Wilujeng Pak Haji Argi, wilujeng kagungan putra anu soleh, wilujeng Pak Haji AA diberkahan ieu usaha, mudah-mudahan salamina mabruk diberkahi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupina sadaya kakirangan tangtos kalangkungan dina tempat serang penerimaanana, hapunten panten kasadayana abdi ngawakili mantena, hapunten sakali di hapunten kasadayana. Hatur nuhun kita orang sami-sami ngadangukeun qori. Hadanallah wa yakum ajmain. Aqulu qawli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.